Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menganalisis penilaian tengah semester yang telah kita lakukan. Analisis ini akan kita lakukan pada soal pilihan berganda ataupun soal uraian yang telah kita lakukan pada PTS yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana ketercapaian siswa selama pembelajaran dan bagaimana kualitas soal yang telah kita buat dalam penilaian tengah semester tersebut. Ya, kali ini kita akan melakukan analisis menggunakan aplikasi yang bernama SimplePass. Aplikasi ini bisa dijalankan pada laptop ataupun komputer. Jadi tidak bisa diaplikasikan pada handphone Android ataupun HP ya Bapak Ibu. Jadi untuk menggunakannya Bapak Ibu disarankan menggunakan laptop ataupun komputer. Nah, ini adalah aplikasinya. Jadi kita cukup membukanya. Setelah dibuka maka akan tampil seperti ini. Jadi sudah ada judulnya SimplePass. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah yang pertama di sini kita harus mengklik ke aktivasi. Jadi kita klik dulu aktivasi ini. Di sini akan muncul data-data yang harus diisikan, baik data sekolah, data pengguna ataupun data mata pelajaran. Nah, kita akan coba isi. Di sini untuk data sekolah sudah terisi, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisinya lagi. Kita langsung ke data pengguna. Di sini Bapak Ibu bisa tuliskan nama Bapak Ibu semua. Oke, saya contohkan seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk nomor induk Bapak Ibu bisa tuliskan NIP ataupun NUPTK-nya. Di sini saya tuliskan NIP. Kemudian untuk alamat Bapak Ibu bisa tuliskan alamat domisili Bapak Ibu. Kemudian masukkan email. Boleh email pribadi ataupun email official atau email belajar ID. Di sini saya masukkan Oke. Nah, jika sudah mengisi data pengguna, kita akan lanjutkan ke data mata pelajaran. Bapak Ibu bisa tuliskan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jika lebih dari satu mata pelajaran, maka ditulis salah satu dulu, karena ini tidak bisa langsung diisi beberapa mata pelajaran sekaligus. Jadi satu file untuk satu mata pelajaran dan untuk satu jenjang. Oke, saya masukkan di sini. Kemudian untuk kelas, saya akan mencontohkan untuk kelas yang dia paralel, artinya dia lebih dari satu kelas. Nah, untuk kelas ini Bapak Ibu bisa tuliskan kelas sesuai dengan jenjangnya, misalnya kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Tidak boleh berbeda jenjang ya, misalnya 10 IPA dan 11 IPA itu tidak boleh, jadi harus satu jenjang. Boleh menuliskan 10 IPA dan 10 IPS kalau memang mengajar di dua kelas sekaligus. Di sini saya mencontohkan kelas paralel yaitu 11 IPA dan 11 IPS. Kebetulan saya mengajarnya di kelas yang paralel. Kalau misalnya hanya satu kelas tidak paralel, maka cukup menuliskan satu kelasnya saja. Nama tesnya di sini saya tulis adalah PTS. PTS itu singkatan dari penilaian tengah semester ganjil, gitu ya. Kemudian nilai KKM-nya adalah nilai KKM mata pelajaran. Ini Bapak Ibu bisa dilihat di tabel yang sudah pernah di-share oleh Bu Mareni. Jadi di sini kebetulan saya mata pelajaran fisika KKM mata pelajarannya adalah 65. Kemudian kecerdasan belajar 50%, tanggal tesnya adalah tanggal ketika ujian mata pelajaran tersebut dilaksanakan. Kebetulan saya fisika dilaksanakannya kemarin hari Senin tanggal 4 Oktober, maka saya tuliskan di sini 04.
bulan 10 2021. Tanggal periksa adalah tanggal di mana kita menganalisisnya. Kebetulan hari ini saya menganalisisnya adalah tanggal 15, maka saya tuliskan 15 bulan 10. Dan semesternya ini sudah benar ya, kita isi ganjil dan pelajarannya juga sudah benar. Oke, untuk data aktivasi sampai di sini. Setelah selesai kita mengisi data secara lengkap, maka kita klik home. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengisikan beberapa hal yang bisa dianalisis di sini. Ada beberapa hal yang harus diinputkan, yaitu yang pertama, data peserta didik, yang kedua, indikator penilaian, yang ketiga, jawaban pilihan ganda, dan yang keempat adalah jawaban uraian. Jadi keempat hal inilah yang utama untuk dicantumkan. Sementara hasil yang bisa kita dapat adalah jika soalnya hanya pilihan berganda, kita bisa melihat output atau hasilnya di sini, baik itu tabulasi data hingga validitas butir soalnya. Sementara kalau soalnya uraian saja, kita bisa lihat di sini daftar nilai dan segala macamnya. Sementara jika soalnya itu terdiri dari pilihan berganda dan soal uraian, maka kita bisa melihatnya di gabungan, yaitu nilai gabungan, ikhtisar analisis, dan grafik analisis. Baik, setelah kita melakukan aktivasi, maka kita akan memasukkan data yang pertama, yaitu data peserta didik. Nah, di data peserta didik ini kita akan memasukkan nama siswa yang ada di kelas tersebut. Kebetulan di sini saya sudah menuliskan nomor tes siswa sesuai dengan urutan nomor ya, kemudian namanya dan kelasnya. Ini ditulis manual bisa, dikopas dari file Excel lainnya juga bisa. Tapi kalau dikopas dari file Excel lain itu pastenya adalah paste value ya. Oke. Di sini kalau kita sudah masukkan, maka akan langsung terdeteksi bahwa siswa pada kelas 11 IPA itu terdiri dari 29 orang dan 11 IPS terdiri dari 26 siswa. Nah, ini kalau mau ditampilkan hanya kelas 11 IPA-nya saja bisa di sini. Kita checklist nih, yang 11 IPS-nya kita hapus checklistnya, maka yang muncul hanya kelas 11 IPA saja. Kalau kita ganti yang muncul itu 11 IPS seperti ini, maka akan muncul yang 11 IPS saja. Jadi dia bisa ditampilkan sesuai dengan keinginan. Kebetulan saya ingin menampilkan semuanya. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah kita memasukkan data peserta tes atau nama siswa di kelas tersebut, kita balik ke home. Kemudian kita akan masuk ke indikator penilaian. Nah, di sini untuk indikator penilaian berisi data kompetensi dasar. Kita harus menuliskan dulu nih KD mana yang menjadi patokan soal yang kita gunakan pada ujian kemarin. Nah, untuk memasukkan KD ini, saya sarankan Bapak Ibu sudah menyiapkan KD masa COVID ataupun KD yang berlaku sesuai dengan Permendikbud yang ada. Di sini saya sudah membuka KD Fisika kelas 11, di mana saat ujian kemarin KD yang saya gunakan adalah KD 3.1 dan 3.2. Maka saya kopas yang 3.1, kemudian saya paste di sini. Ctrl V. Nah, ini adalah KD 3.1. Apakah harus 2 KD 3.1 dan 3.2? Tidak. Itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ternyata hanya 1 KD yang digunakan saat penilaian tengah semester kemarin, ya tidak apa-apa, cukup 1 aja. Tapi kalau ternyata lebih dari 1, maka harus dituliskan. Kebetulan saya ada 2 KD. Jadi saya masukkan KD yang kedua. 3.2-nya saya juga inputkan. Saya Ctrl C, balik ke sini. Di sini saya Ctrl V. Nah, seperti ini. Jika misalnya nih Bapak Ibu ternyata lebih dari 2, maka ini di checklist yang kosongnya di OK supaya bisa memasukkan kembali KD apa saja yang masuk dalam soal penilaian tengah semester kemarin. Nah, kalau sudah kita masukkan data kompetensi dasar ini, kita klik saja indikator butir soal PJ. Nah, di sini adalah berisi indikator pada setiap soal.
Jadi Bapak Ibu bisa sambil membuka soal yang digunakan untuk mengecek indikator ketercapaian apakah yang akan dicapai setiap soalnya. Di sini saya sudah membuka. Ini adalah soal yang saya gunakan kemarin ya. Pilihan bergandanya ada 5, esainya ada 5. Yang pertama, soalnya kebetulan diminta adalah besaran yang menyebabkan benda dapat melakukan gerak rotasi. Berarti menentukan faktor penyebab gerak rotasi. Maka itu menjadi indikator saya. Ini menentukan faktor penyebab gerak rotasi. Gitu ya. Nah, itu untuk nomor 1. Nomor 2 kita cek lagi. Nomor 2 ini menentukan frekuensi putar pada fenomena. Oke, saya tulis di sini. Menentukan frekuensi putar pada fenomena momentum sudut, gitu ya. Boleh kata-katanya menentukan, kalau karena ada perhitungan berarti menghitung, boleh menghitung. Nah, soal nomor 3 sama, kita cek lagi. Menentukan, ini berarti menentukan nih simbol momen inersia. Menentukan simbol momen inersia. Terus kebetulan itu masih KD 3.1 ya. Yang berikutnya nomor 4 adalah menghitung energi kinetik total pada benda. Menghitung energi kinetik total pada benda yang menggelinding, gitu ya. Nomor 5 masih berlaku 3.1 juga kebetulan. Ini adalah menentukan ya. Menentukan karakteristik benda yang menggelinding. Oke. Menentukan karakteristik benda yang menggelinding pada bidang miring, gitu ya. Oke, kebetulan pada soal pilihan jamak ini KD yang berlaku adalah KD 3.1 semua. Tidak harus seperti ini. Kalau memang ada 3.2-nya atau 3.3-nya, maka Bapak Ibu bisa pilih di sini, gitu ya. Nah, yang berikutnya saya masuk ke indikator butir soal uraian. Nah, pada butir soal uraian itu kita juga mengacu dari soal kita. Yang pertama nih, soalnya ternyata menentukan resultan torsi. Jadi kita lihat di sini, kemudian kita paste di sini menentukan resultan torsi benda. Nah, kebetulan dari 5 soal ini yang dia masuk pada KD 3.2 adalah hanya nomor 5. Jadi karena belum semua terbahas KD 3.2 ini, sehingganya soal yang saya gunakan itu tidak terlalu banyak pada KD 3.2 ini. Nah, setelah kita memasukkan data indikator butir soal ini, kita back ke home. Nah, setelah masuk ke peserta didik dan indikator penilaian, kita lanjut ke jawaban pilihan ganda. Nah, di sini kita bisa menuliskan kunci jawaban dari soal pilihan ganda kita dan jawaban anak. Jadi kita harus menginputkan kunci dan jawaban yang dituliskan anak. Di sini sudah saya tuliskan ya. Kita copy dulu. Ini nggak harus dituliskan di Excel, langsung di yang tadi, file tadi juga boleh langsung di sini. Saya paste di sini. Nah, langsung terbaca bahwa soalnya itu ada 5 dan sebaran kuncinya adalah yang B itu ada 2, C-nya ada 2, E-nya ada 1, gitu ya. Kemudian untuk jawaban anak saya akan kopas. Ini tidak, karena sudah saya buat ya, jadi saya tinggal kopas aja. Bapak Ibu nanti bisa input satu-satu, tidak apa-apa. Nah, cara mengkopasnya setelah kita Ctrl C,
di sini kita klik kanan, pastenya itu yang ini, yang tulisannya value. Nah, kita klik value. Kalau misalnya nih, dari 5 soal itu siswa tidak menjawab nomor 1 atau nomor 2, maka diisinya dengan spasi. Nih ya, jika tidak ada jawaban, maka diberi spasi. Seperti itu. Di sini cek ini adalah memperlihatkan berapakah jawaban yang dibuat oleh anak. Opsi jawabannya. Ini ada yang kosong karena anaknya tidak ikut ujian. Jadi kalau tidak ikut ujian, tidak usah diisi ya. Isinya ini spasi semua. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke home lagi. Yang terakhir adalah jawaban uraian. Jadi di sini kita harus memasukkan kembali pembobotan soal. Jadi kembali ke soal ya, saya perlihatkan di sini pada jawaban atau soal PTS fisika kemarin itu saya memberikan bobot. Di nomor 1 itu nilainya 20, nomor 2 itu 10, nomor 3 itu 20, nomor 4 itu 10, dan nomor 5 itu 30, sehingga totalnya adalah 90. Dan pilihan berganda itu kalau benar semua nilainya 10. Jadi kalau di total adalah 10 tambah 90 menjadi 100 gitu ya. Nah, kita masukkanlah nilai bobot ini. Kebetulan sudah saya buat di sini ya. Ini pembobotannya saya kopas, kemudian saya paste di sini. Ingat pastenya paste value. Nah, sudah masuk ya. Nah, kenapa di sini 100 padahal tadi adalah 90? Jadi gini, saya memudahkannya adalah di nomor tertentu. Jadi kayak di nomor berapa ya tadi ya? 20, 10, 20. Oke, di nomor 4 ini harusnya nilainya adalah 10. Tapi kalau kita buat 10, maka hasilnya kan nanti 90 nih. Kayak gini ya. Nah, nilainya kan 90. Itu nanti hasilnya akan merugikan siswa. Jadi, kita harus buat gimana caranya nilainya ini tetap 100. Tidak mengubah pembobotan, tapi kita kasih aja kekurangannya yaitu 10 poin tadi, terserah soal yang mana. Misal saya maunya di soal nomor 4 biar terlihat agak rata, jadi saya tambahin 10 sehingga 20, sehingga totalnya ada 100. Lalu bagaimana dengan jawaban siswa? Tetap kita melakukan penilaian dengan bobot yang ada. Jadi berapapun nilai anak yang maksimalnya tadi 10, kita akan tambahkan 10 poin di setiap anak gitu. Jadi kayak bonus, kita kasih 10, padahal itu nanti tidak menjadi bonus, itu akan terhitung secara otomatis gitu ya. Nah, untuk mengisi kolom rincian skor jawaban uraian, maka Bapak Ibu harus mengoreksi jawaban anak. Setiap jawaban itu harus dinilai apakah nilainya sempurna 20 per soalnya, ataukah dia cuma 15, ataukah 10, ataukah 12, tergantung rubrik penilaian Bapak Ibu. Oke, di sini kebetulan saya sudah melakukan penilaian. Saya akan kopas penilaian yang sudah saya lakukan. Ini saya Ctrl C, kemudian saya pastekan di sini. Ingat pastenya adalah paste value. Nah, seperti ini. Nah, di nomor 4 tadi ini sudah saya tambahkan. Jadi kalau tidak menjawab pun siswa tetap dapat nilai yaitu 10 gitu ya. Nah, sudah saya inputkan semuanya nilai siswa. Kalau sudah seperti ini, maka kita ke home. Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai. Sudah selesai tugas kita. Lalu bagaimana melihat hasilnya? Karena tadi soal kita terdiri dari pilihan ganda dan soal uraian atau esai, maka outputnya yang kita lihat adalah di gabungan yang pojok kanan atas, pojok kanan ini ya. Nah, yang mana yang diklik? Yang nilai gabungan. Nah, di sini. Nah, disinilah peran dari pembobotan itu. Karena pilihan berganda itu tadi bobotnya adalah 10, sementara esai bobotnya 90, di sini perannya. Jadi, misal kalau kita ubahin 30, nah uraiannya akan otomatis berubah. Karena tadi kita pinginnya 10%, kemudian yang uraian 90%,
maka akan menjadi seperti ini. Nah, otomatis akan terlihat berapakah skor siswa. Ada langsung ketuntasannya langsung terlihat di sini. Bahkan untuk peringkat juga sudah terlihat. Karena ini tadi kelasnya paralel, maka otomatis dia akan mengakumulasi atau meranking seluruh siswa satu jenjang atau beberapa kelas yang dia sama jenjangnya, gitu ya. Yang berwarna merah ini artinya yang mendapat peringkat 3 besar, sementara yang tidak berwarna pink itu berarti dia tidak masuk ke dalam 3 besar. Yang dia berwarna putih ini artinya dia tuntas, sementara yang warnanya kuning ini tandanya dia tidak tuntas atau di bawah KKM, gitu ya. Nah, ini langsung otomatis. Kalau kita ingin mencetaknya hanya kelas 10, 11 IPA saja, maka kita filter kelasnya 11 IPA-nya saja yang di checklist, maka akan muncul. Nah, yang 11 IPS-nya nggak muncul. Terus kalau kita mau munculkan yang 11 IPS-nya saja, maka seperti ini. Nah, akan muncul, gitu ya. Nah, terus kalau ingin munculkan semuanya, maka di checklist semuanya akan muncul seperti ini. Ini adalah hasil akhir yang bisa kita setor ke panitia untuk diolah para wali kelasnya masing-masing. Nah, untuk menganalisis bagaimanakah soal yang kita buat sudah valid atau belum, apakah sudah daya bedanya bagus, kemudian reliabilitasnya seperti apa, kita bisa lihat di sini. Jadi bagaimana sih ketuntasan KD-nya, kita tinggal cek di sini. Oke, nah seperti ini ya. Terus kalau kita mau cek daya beda kesukaran, nih sini kita bisa cek. Oh, ternyata dari soal ini pengecohnya itu ada yang dia opsinya sudah efektif mengecoh, kategorinya sedang, daya bedanya sangat baik, soalnya diterima. Ini soal baik diterima, soal baik diterima. Nah, yang ini nih soalnya jelek. Kalau soalnya jelek berarti bisa kita revisi. Soal nomor 4 pilihan ganda. Nah, ini soalnya. Nih, mungkin kurang tepat, kurang bagusnya adalah kurang mengecoh dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini apa kekurangannya. Misal nih, oh karena mungkin terlalu sukar, kemudian opsinya ini kurang efektif, kita bisa lihat, jadi itu bisa kita perbaiki. Nomor 5 juga soalnya misalnya jelek nih, jadi bisa kita perbaiki. Nah, kalau kita mau lihat reliabilitas instrumennya itu di sini, kemudian kita mau lihat validitas butir soal, nih soal yang valid itu yang mana. Soal nomor 4 ternyata tidak valid ya tadi ya, karena mungkin jelek tadi jadi tidak valid. Artinya tidak valid atau jelek tadi artinya adalah kita saat membuat soal itu kurang spesifik atau kurang teliti gitu ya. Jadi pernyataannya mungkin kurang tepat sehingga tidak bisa dipahami dengan baik oleh siswa, dan opsi jawabannya juga kurang bisa menghasilkan pembeda yang mengecoh gitu. Ini untuk yang soal pilihan ganda. Ini validitas keseluruhan tadi ya. Nah, untuk soal yang esai juga bisa kita lihat analisisnya. Misalnya nih, daya beda kesukaran. Di sini ternyata soal nomor 1 ini sangat baik nih. Nomor 2 juga baik, nomor 3 jelek. Nomor 4 cukup, perlu diperbaiki. Nomor 5 jelek. Oh, artinya kita harus memperbaiki soal nomor 3, 4, dan 5. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Mungkin karena ketercapaian siswa belum sampai di situ, sehingganya soal seperti ini sangat tidak tepat diberikan kepada siswa di kelas tersebut. Kita jadi tahu karakter siswa dan harus seperti apa jenis soal yang kita berikan. Kemudian
jika kita ingin melihat reliabilitasnya di sini, kemudian untuk melihat validitas butir soal nih, kebetulan soalnya valid karena sesuai dengan R tabelnya gitu ya, berarti hanya tadi perlu direvisi atau yang soal jelek tadi perlu diperbaiki. Kalau kita mau melihat ikhtisar analisisnya bisa lihat di sini ya, tingkat kesukaan segala macamnya, atau mau lihat grafik analisisnya dalam bentuk grafik bisa di sini. Bisa soal pilihan jamak yang dilihat atau soal uraian. Mau apa nih yang dilihat? Tingkat kesukaran kah? Atau daya serap, daya beda, atau validitas soal. Itu langsung bisa kita lihat di sini dan bisa langsung dicetak. Cara mencetaknya adalah kita Ctrl P atau tanda ini, maka otomatis kita langsung bisa mencetak hasil dari analisis tersebut. Misal kita mau mencetak nih yang nilai gabungan untuk disetor tadi, kita klik aja ini, maka otomatis akan terprint gitu ya. Ini. Nah, sampai di sini penjelasan tentang analisis soal baik pilihan ganda maupun soal uraian simple past. Tambahannya adalah untuk kisi-kisi. Nah, di sini untuk kisi-kisi dia akan otomatis terinput dari indikator penilaian tadi. Jadi otomatis Bapak Ibu tidak perlu membuat kisi-kisi lagi. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah tinggal menuliskan kartu soal yang belum tersedia di sini, gitu ya. Sampai di sini semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa langsung menghubungi saya untuk kita bahas bagaimana penjelasan dari simple past ini. Untuk filenya bisa dicek nanti di grup akan dibagikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.